Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Bu Sara? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kedua. Sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lainnya. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya, pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik dari pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut merupakan simbol sila kedua Pancasila, yaitu rantai berwarna kuning emas. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua, yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna setiap manusia setara dan sejajar. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Menurutmu, apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan alasanmu. Ya, sikap Pak Made dan Pak Tony sudah mencerminkan sila kedua Pancasila. Karena meskipun mereka memiliki jenis pekerjaan yang berbeda, mereka bisa saling menghormati dan menghargai tanpa berpikir pekerjaannya yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Berikut ini contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila kedua Pancasila: beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak berprasangka buruk kepada orang lain, tidak mengejek orang lain, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaporkan teman yang membolos, menegur teman yang menyontek. Setiap manusia setara dan sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu
tidak memandang rendah orang miskin, berlaku sopan kepada setiap orang. Anti penjajahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyumbang untuk korban perang, tidak memalak orang lain. Nah, itu tadi contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini, Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Dadu menertawakan dan mengejek Dayu karena logat bahasa Dayu yang masih sangat kental dengan logat Bali. Bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Dayu sangat sedih dan menjadi tidak percaya diri. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Coba jelaskan. Aku tidak setuju dengan sikap Dadu, karena sikap Dadu sudah sangat tidak beradab. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Coba jelaskan. Sikap Dadu tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, karena pada dasarnya setiap orang adalah setara. Jadi harus saling menghormati dan menghargai. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Kali ini kita akan belajar membuat gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang bersifat menerangkan suatu peristiwa. Gambar ilustrasi mempunyai fungsi untuk menarik perhatian banyak orang, sehingga orang tersebut menginginkan pengetahuan tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi juga dapat memudahkan seseorang untuk memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Selain itu, gambar ilustrasi dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Fungsi selanjutnya yaitu memberikan gambaran singkat yang berisi tulisan atau cerita yang disampaikan. Untuk menggambar ilustrasi, terlebih dahulu kita perlu memahami unsur-unsur pada gambar ilustrasi. Adapun unsur-unsur dalam gambar ilustrasi sebagai berikut. Ilustrasi manusia. Menggambar ilustrasi manusia memerlukan pemahaman dan penguasaan proporsi dan anatomi tubuh manusia. Proporsi adalah perbandingan perbagian maupun keseluruhan.
Sedangkan anatomi adalah kedudukan susunan tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Ilustrasi hewan. Bentuk gambar hewan dapat dikelompokkan menjadi hewan darat, udara, dan laut. Dalam menggambar ilustrasi hewan tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Ilustrasi tumbuhan. Menggambar ilustrasi tumbuhan ada dua cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan lengkap. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan digambar berupa kesan bahwa gambar membentuk tumbuhan. Adapun menggambar secara lengkap, ilustrasi tumbuhan digambar dengan detail. Langkah-langkah menggambar ilustrasi sebagai berikut. Menentukan gagasan atau tema. Gagasan atau tema ilustrasi harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Misalnya, gambar ilustrasi dengan tema pekerjaan di sekitarku. Tentukan tokoh, adegan, dan suasana yang akan digambar. Menggambar sketsa menggunakan pensil. Pewarnaan gambar agar lebih menarik. Sekarang, coba gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Demikian pembelajaran 2 dari tema 4 subtema 2. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.